Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon berikan kami hikmat agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 dengan tema percayalah Allah menepati janjinya. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan sama-sama. Ada anak-anak di sini. Kebetulan kalian ada. Aku mau cerita. Kenalkan dulu. Namaku Sarah. Anak-anak saya ini sudah umur 89 tahun. Saya mau cerita sama kalian. Dulu, waktu saya masih muda, Tuhan itu pernah berjanji sama saya akan memberikan saya anak. Tapi hingga hari ini, bahkan sampai saya sudah tua seperti ini, saya juga tidak punya anak satupun. Sudahlah, lupakan saja. Saya juga sudah tidak berharap. Lagian suami saya, Abraham, pernah dengarkan anak-anak Abraham? Dia juga sudah punya anak dari istrinya yang lain. Sudahlah, saya lupakan saja. Sekalipun hati saya ini sebenarnya sangat sedih, anak-anak. Saya ingin sekali punya anak. Tapi bagaimana mungkin saya sudah tua. Mana ada nenek-nenek yang bisa punya anak, bisa hamil lagi, gak mungkin. Ya sudahlah, saya tidak mau berharap lagi. Biarkan saja saya seperti ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu,
akan mempunyai seorang anak laki-laki. Anak-anak, kalian dengar gak tadi malaikat Tuhan bilang apa sama suami saya Abraham? Masa malaikat Tuhan bilang tahun depan saya akan punya anak? Aduh, gak masuk akal anak-anak, gak masuk akal. Mana mungkin, saya ini sudah nenek-nenek. Gak mungkin, gak masuk akal punya anak lagi, gak masuk akal. Emang kalian pernah lihat nenek-nenek bisa hamil punya anak lagi? Gak mungkin. Anak-anak saja yang mana yang gak percaya. Bercanda paling malaikat Tuhannya. Gak mungkin, gak masuk akal saya bisa punya anak lagi. Sudah tua seperti ini. Katanya tahun depan dia mau kembali ke sini lagi anak-anak. Katanya tahun depan itu saya sudah punya anak. Dari mana coba? Gak mungkin. Tapi sudahlah, kita lihat saja nanti. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Anak-anak, kalian lagi ya? Kalian ingat gak? Tahun lalu saya pernah cerita sama kalian kalau malaikat Tuhan bilang saya akan punya anak. Waktu itu saya benar-benar ragu, anak-anak tidak percaya. Itu seperti bercanda menurut saya. Tapi kalian tahu, ternyata Tuhan menepati janjinya. Sekarang saya sudah punya anak. Kalau dulu saya ketawa, itu karena saya tidak percaya. Sekarang saya ketawa karena saya bahagia sekali. Saya bahagia sudah punya anak. Tuhan sudah menepati janjinya anak-anak. Kalau saya ingat-ingat lagi, saya menyesal dulu saya pernah meragukan Tuhan. Saya pernah tidak percaya lagi dengan janji Tuhan. Ternyata Tuhan bisa menepati janjinya pada waktu Tuhan, pada waktu yang Dia kehendaki. Sekalipun mustahil bagi saya, sudah umur 90 tahun. Bagi manusia itu tidak mungkin lagi ada nenek-nenek bisa punya anak. Tapi bagi Tuhan mungkin. Dan hari ini saya percaya Tuhan itu sanggup menepati janjinya. Mulai hari ini saya tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Demikian juga anak-anak. Makanya kalian juga percaya sama Tuhan. Percaya janji Tuhan. Jangan ragu sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti menepati janjinya tepat pada waktunya. Nah anak-anak, kamu sudah menyaksikan bagaimana Allah sanggup menepati janjinya tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Sekalipun bagi manusia adalah sangat mustahil dan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menepati janjinya tepat pada waktu Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kamu dapat belajar bahwa kita harus tetap percaya dan memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kalanya banyak hal tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin kalau Tuhan kehendaki. Nah, karena itu jangan pernah meragukan akan janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berjanji kepada Sarah memberikan dia anak, di hari tuanya pun Tuhan sanggup memberikan dia anak. Nah, apa janji Tuhan bagi kita juga? Tuhan berjanji memelihara kita, Tuhan berjanji memberi kita kekuatan, Tuhan berjanji menolong kita. Karena itu, apapun yang sedang kita alami dalam hidup kita, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan. Percaya dan jangan pernah meragukan Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan,
Kembali kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup menepati janji-Nya dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh yakin, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, supaya kami tetap bisa menjalani kehidupan kami tanpa meragukan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, sampai bertemu kembali di Voice of Aletheia selanjutnya.